Kata Imamul Haddad, wa ammal hasad fahuwa mu'adatun lillahi dhahirah wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinatun li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'di 'ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalika wa mukhtarun lahu idz la mukriha lahu ta'ala. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulah faqad asa'a al-adab wa istaujabal 'atab. Kata Imamul Haddad, ammal hasad, adapun sifat hasad, dengki, iri hati sama orang, fahuwa mu'adatun lillahi dhahirah. Ini orang dengan terang-terangan melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinatun. Dan juga dia secara terang-terangan menentang akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang memiliki hasad ini dikatakan oleh Imamul Haddad karena Allah Subhanahu wa taala ini kalau sudah memberikan nikmat kepada seseorang. Jadi makna hasad itu sendiri adalah engkau senang zawalun ni'mah ala ghair. Engkau itu senang akan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Senangnya engkau akan hilangnya nikmat atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Lalu di sini Imam Al-Haddad mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada salah seorang hambanya dengan nikmat tertentu, fala syakka annahu muridun lidzalik. Jangan kamu ragu bahwasanya nikmat itu memang Allah berikan untuk dia. Memang Allah mau kasih untuk dia nikmat tersebut. Dan Allah memilihnya untuk memberikan nikmat tersebut. Ya. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulah, kalau ada seorang hamba yang menginginkan apa yang tidak diinginkan, kalau ada seseorang hamba tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah, tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah, maka di saat itu seorang hamba ini sudah asa al-adab, sudah su'ul adab sama Allah. Orang yang hasad ini ibarat kata gini, Allah telah menetapkan satu kudrah, satu takdir yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Yang pemberian itu sudah ditakdirkan sebelum Allah berikan. Lalu tiba-tiba ada orang yang memiliki sifat hasad, secara tak langsung dia mengatakan, ya Allah, kenapa kamu kasih kepada dia, kenapa bukan untuk saya? Seakan-akan mengatakan, aku ini lebih tahu siapa yang lebih pantas untuk engkau berikan, ya Allah, dibandingkan engkau. Nah, ini sudah termasuk su'ul adab, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma innal hasad qad yakunu 'alal umuri dunya kal jah wal mal. Terkadang perkara hasud dengki ini bisa terjadi akan perkara-perkara dunia atau hubungannya dengan duniawi. Semisal apa? Jabatan, pangkat. Ada orang dapat jabatan demikian, ada orang dapat pangkat demikian, hasud. Wal mal, atau juga dari segi duniawi, dari harta. Dapat orang dapat harta yang lebih dari kita, atau orang punya mobil yang mungkin lebih mahal dari kita, hasud. Wahya asghar min ahyah sudah alaiha. Tetapi hasad ini bagi urusan dunia ini adalah hasad yang asghar min ahyah sudah. Ini satu hal yang sangat kecil lah. Kenapa kok harus dihasadkan juga, didengkiin sama orang? Harus iri hati pun dengan urusan duniawi. Bal yambaghi laka antar hamaman ubtuliya biha. Kalau kita mendapati orang-orang semisal ini, maka jangan dijauhin, tetap dideketin. Cuman harus dinasehatin. Dan kalau kita yang dihasadin oleh orang, kita yang didengkikan, kita korban hasadnya, kita korban hasud. Maka dikatakan oleh ulama, cara menghadapi orang hasud itu satu. Nggak perlu diajak debat, nggak perlu dilawan. Cara menghadapi orang hasud itu cuma satu. Katanya dikatakan oleh ulama, wasbir ala mudadil hasudi fa inna sabraka qatiluhu. An-naru ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu. Wasbir ala mudadil hasudi. Sabarlah engkau akan goncangan daripada orang-orang yang hasud. Ya, wasbir ala mudadil hasudi. Sabarlah kamu akan daripada serangannya orang-orang hasud. Fa inna sabraka qatiluhu. Karena sabarnya kamulah yang dapat mematikan sifat hasudnya tersebut.
An-naru ta'kulu nafsaha. Api itu kalau tidak ada yang dia makan, maka dia akan habis sendiri. Nggak ada lagi yang dia bisa bakar, maka akan padam sendiri. An-naru ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kuluh. Kalau nggak ada lagi yang bisa dimakan, dia akan makan sendiri. Ini ada arang, ada api. Kalau saya taruh, terbakar. Nyala lagi nih api. Tapi kalau udah nggak ada lagi yang dibakar, habis, mati sendiri. Inilah hasud. Kalau kita panasin, kita lawan, makin terbakar. Api, kita taruh air, kita taruh minyak, makin terbakar. Tapi coba didiemin. Asbir ala mudadil hasud. Sabar aja udah. Diamin aja, nggak usah diapa-apain. Mati sendiri itu hasud. Dan kalau lebih baik lagi, ada orang hasud sama kita, didoakan. Ya, ada orang hasud sama kita, yang pertama, yang paling bagus adalah didoakan. Doanya doa yang baik, jangan doa yang buruk. Apa bedanya? Orang hasud sama kita, kita doa buruk, apa bedanya? Tidak ada mulianya kita di sisi Allah. Doakan yang baik. Doakan semoga Allah kasih juga nikmat kepada dia, seperti mana Allah kasih nikmat untuk kita. Dia hasud kita punya mobil bagus. Mudah doakan sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat mobil bagus juga. Supaya apa? Supaya dia tidak hasud lagi sama kita. Dan juga di antara obat bagus untuk melawan orang yang hasud ini, atau di saat kita memiliki sifat hasud kepada orang lain, adalah kita puji orang itu. Paksa diri kita untuk memuji. Ada orang misalnya memiliki suara bagus misalnya, kita nggak punya, kita pengen hasud, kok bagus sekali suara dia. Lawan, suara kamu bagus, suara kamu masya Allah. Tapi pujinya betul-betul puji, bukan puji ngejek. Ada orang muji ngejek, ini muji betul-betul muji. Masya Allah suara ente jamil, puji. Apa yang kita hasudin kepada orang tersebut, lawan. Kalau memang kita punya niat untuk menghilangkan sifat buruk itu. Masalahnya kita nggak mau kita hilangkan, kita suka memelihara sifat buruk, ini yang repot. Ya, kalau mau dihilangkan harus dilawan. Nggak bisa sifat buruk itu dibiarkan lama-lama di hati, akan kotor hati, susah keluar. Besi kalau sudah berkarat, makin susah untuk dibersihkan. Tapi kalau masih kotor-kotor di awal, cepat-cepat dibersihkan, insya Allah lebih enak untuk dibersihkan. Tamam.